Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Semoga kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran kita hari ini ya. Kali ini kita akan belajar tentang interaksi sosial. Bahwa kegiatan pembelajaran ini kalian dapat menjelaskan yang pertama pengertian interaksi sosial, yang kedua menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial, dan yang ketiga menjelaskan bentuk interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Manusia tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan masyarakat, karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, dalam kehidupannya, manusia mempunyai kebutuhan, baik kebutuhan material dan kebutuhan spiritual. Untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya, manusia membutuhkan bantuan orang lain. Sehingga manusia harus berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat. Apakah sebenarnya interaksi sosial itu? Jadi, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada 4 syarat-syarat interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari 1 orang. Yang kedua, berlangsung secara timbal balik. Yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku, biasanya 2 atau lebih. Dan keempat, adanya tujuan tertentu. Nah, berdasarkan pelakunya, interaksi sosial terbagi menjadi 3. Yang pertama, individual dengan individual. Yang kedua, individual dengan kelompok. Dan yang ketiga, ada kelompok dengan kelompok. Berdasarkan caranya, interaksi sosial dibagi menjadi 2. Yang pertama, interaksi sosial secara langsung. Dan yang kedua, interaksi tidak langsung. Proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor. Yang pertama, faktor imitasi, merupakan proses seseorang mencontohkan orang lain atau kelompok. Contohnya, seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. B. Faktor sugesti, merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Contohnya, seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter, pasien tersebut akan cepat mengalami kesembuhan, salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter tersebut. Yang ketiga, faktor identifikasi, merupakan kecenderungan-kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, seorang anak yang mengidolakan pemain bola, sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukannya. 4. Faktor simpati, merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita orang lain. Contohnya, pada saat ada tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantunya. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, kalian dapat melihat seseorang atau sekelompok orang, baik di lingkungan keluarga, di jalan, ataupun di kantor, dan di mana saja melakukan interaksi sosial. Mereka berinteraksi sosial dalam beraneka ragam. Apa saja bentuk interaksi sosial itu? Mari kita lanjutkan materi pembahasan kita. Bentuk interaksi sosial. Yang pertama, proses yang asosiatif. Yang kedua, proses yang disosiatif. Yang pertama, proses asosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Proses ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, asimilasi. Yang pertama, kerjasama, merupakan usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Contohnya, penduduk bergotong royong membersihkan jalanan di lingkungan rumahnya. Yang kedua, akomodasi, merupakan usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha untuk mencapai kestabilan. Contoh, akomodasi toleransi kehidupan beragama. 3. Asimilasi,
merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Proses asimilasi terjadi melalui yang pertama sikap toleransi, yang kedua sikap saling menghargai orang lain dan kebudayaannya, yang ketiga persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, yang keempat perkawinan campuran. Dalam hal makanan, contoh asimilasi misalnya bakso yang dibawa oleh orang Tiongkok lama-kelamaan diakui sebagai makanan orang Indonesia yang dibuat dari daging sapi, ayam, dan sebagainya. B. Proses disosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan pertentangan solidaritas kelompok. Proses disosiatif terdiri atas 3 bentuk. Yang pertama, kompetisi, yang kedua, kontravensi, yang ketiga, pertentangan. Pertama, kompetisi atau persaingan. Kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya, untuk mendapatkan nilai juara, kesuksesan, piala, dan hadiah, seseorang harus bersaing satu sama lainnya. 2. Kontravensi. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontravensi ditandai oleh gejala-gejala kebencian atau perasaan tidak suka yang disembunyikan terhadap kepribadian seseorang. Contoh kontravensi dapat dijumpai di dunia politik. 3. Pertentangan atau konflik. Pertentangan adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Pertentangan atau konflik disebabkan karena yang pertama perbedaan antara individu dengan individu, yang kedua perbedaan kebudayaan, yang ketiga perbedaan kepentingan, yang keempat perbedaan sosial. Anak-anak, bagaimana? Sudah paham kan tentang interaksi sosial? Sampai di sini dulu pembahasan materi kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih.